supaya saya tahu diri, saya mengenal usia, saya menyadari semuanya itu semakin dekat semakin dekat kepada Tuhan. Betul ya, Bapak Ibu ya. Jadi wah ini udah nggak bisa, tapi saya yakin. Nah Bapak Ibu, saya di sini ada satu mainan namanya squishy. Ya, squishy tahu? Ya inilah squishy. Ya, kenapa disebut squishy? Katanya sih kalau dipegang itu menimbulkan rasa apa gitu ya, nggak tahu ya. Tapi saya nggak seperti itu ya, nggak akan membahas squishy-nya Bapak Ibu. Tapi kalau ini saya tekan, kita berubah bentuk ya. Kalau ini bisa saya tekan, jadi apa? Nggak tahu jadi apa. Tapi coba saya tekan, tapi saya lepaskan, balik lagi. Ya, kalau saya tekan lagi, nggak tahu bentuknya seperti apa. Kalau saya lepas, balik lagi. Ya, berarti ini punya daya apa? Ya, elastis, punya daya lentur ya. Ini pasti teman-teman semua tahu ya Bapak Ibu. Ini siapa? Nah, SpongeBob ya. Nah, ini SpongeBob ya. Ada yang mau SpongeBob? Ada yang mau. Ya kalau ada yang mau nanti saya undi ya, satu aja ya, dua orang ya. Nah, kalau jadi perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pengen ini, ya nanti saya kasih ya. Tapi Bapak Ibu harus jawab pertanyaan saya. Ya, jadi Bapak Ibu coba hari ini kita akan belajar ulet dalam iman di bawah tekanan. Semua mengalami tekanan, semua mengalami pencobaan, semua mengalami, nggak ada terkecuali di dalam dunia ini. Kenapa begitu? Ya karena dunia ini tempatnya kesusahan, kesulitan. Jadi kalau ada orang yang pengen di dunia ini senang selamanya, itu hanya mimpi. Ya. Karena tempat kita bukan di sini, Bapak Ibu. Ada yang betah di sini? Tapi kalau nggak betah juga nggak mau ya nyebutin itu ya. Kita nggak betah sebenarnya di sini karena inilah dunia tempat penderitaan dan kesusahan. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit, itu udah wajar, udah umum. Kalau ada yang mengalami kesusahan ya udah wajar, umum, itu normal Bapak Ibu, bukan yang abnormal. Tetapi ada satu hal, bagaimana kesulitan di dalam tekanan, di dalam penderitaan itu kita bisa lentur seperti ini, walaupun mungkin kita dikatakan awet rajet, ya, awet rajet, tapi kita akan tetap berbentuk seperti ini, gitu ya, seperti orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu yang percaya pada Yesus Tuhan, itu kita punya kebanggaan yang luar biasa. Kalau saya menyanyikan tadi hal itu yang luar biasa, bahwa kebanggaan kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Apakah itu bisa dimiliki oleh sembarang orang? Tidak Bapak Ibu. Sekali lagi saya bilang tidak. Itu dimungkinkan ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan. Kenapa? Karena dosa dan kesalahan kita sudah ditebus, sehingga kita menjadi manusia yang baru, sehingga kita memiliki kebanggaan sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Itu sesuatu kebanggaan yang tidak ternilai Bapak Ibu, tidak dapat dinilai oleh apapun, oleh jabatan, oleh kekayaan, oleh keberadaan kita. Saya teringat Bapak Ibu ya, kemarin saya diskusi sama, bukan diskusi, rapat sama bos saya ya, di Build Property. Orang mau hidup bahagia di Indonesia hanya 3 katanya. 1, banyak uang. 2, punya prestasi, punya jabatan. Ya. Yang ketiga, dia punya koneksi. Kalau nggak punya 3 ini Bapak Ibu, kalau bahasa Hokianya itu dikuabu. Tahu dikuabu? Nah, nggak dipandang, nggak dianggap, diremehkan, begitu Bapak Ibu ya. Itu prinsip dunia. Tapi prinsip kita nggak begitu ya Bapak Ibu. Tapi ada koneksinya betul. Koneksi sama Tuhan
Ya, bukan koneksi. Kalau misalnya ada petinggi-petinggi bintang 1, 2, 3 itu jadi backing kita, itu koneksinya Bapak Ibu ya. Kalau ada urusan apa-apa tinggal telepon, Pak, ini bereskan, urusin, bereskan. Itu koneksi. Tapi koneksi, kalau kita punya koneksi kepada Tuhan, ya, ini kesuksesan menurut iman Kristiani ya. Kalau kita punya koneksi sama Tuhan, kita bisa ngomong kan sama Tuhan apapun persoalan kita, apapun masalah kita, betul? Ya. Lalu apa yang terjadi? Kita punya kedudukan yang tadi loh Bapak Ibu. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu udah benar-benar satu posisi yang luar biasa bagi kita, betul? Sehingga uang itu kalau bahasa dunia itu, kalau bahasa rohani kita adalah berkat. Kesehatan kah? Ya betul nggak? Kita memiliki kebahagiaan, sukacita kah? Itu kita dapatkan Bapak Ibu, asal kita punya koneksi pada Yesus Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini menjadi satu tantangan buat kita Bapak Ibu ya. Bagaimana kita tetap punya iman di tengah tekanan. Itu hanya satu, namanya ulet ya, bukan ular. Ulet itu adalah tekun ya, tekun. Coba nanti kita lihat ya. Bapak Ibu, kita buka kitab kita dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Sangat mudah ya. Roma 12 ayat yang ke-12. Jadi ingat ya, 12. Roma 12 ayat 12. Mari kita bangkit berdiri, karena ini satu ayat saja, kita akan membacanya bersama-sama. Kalau bisa ini dihafal. Hanya 3 kalimat ya, 3 kalimat yang akan menandai kita renungkan, kita gumuli di minggu ini dari hari ke hari ya. Roma 12 ayat 12. Kita katakan Roma 12 ayat 12. Yang 1, 2, 3. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Silakan kembali. Ya, Bapak Ibu, ini ya menjadi bagian sukacita kita ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, Roma ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah banyak tekanan, banyak masalah. Ada perselisihan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya, kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-1 sampai yang ke-11 itu adalah doktrin bagaimana karya keselamatan itu diperdengarkan oleh Rasul Paulus, dipersembahkan kepada kita untuk kita baca, dan kita boleh mengerti bahwa keselamatan itu datangnya daripada Yesus Tuhan. Bahkan Roma 1 ayat 16 mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Baik bukan Yahudi berarti Yunani ya Bapak Ibu ya, orang-orang yang di luar Yahudi. Demikian kitab Roma menjelaskan dari 1 sampai 11 tentang doktrina, tentang apa itu keselamatan, apa yang harus kita kerjakan. Ya, bahkan di dalam Roma 3 pasal yang 10 mengatakan, ya, tidak ada yang baik seorang pun, tidak ada yang mencari Allah. Betul ya Bapak Ibu ya. Yang carinya apa? Duit. Kekayaan, kehormatan. Enggak ada orang yang mencari Allah. Naturnya kita setelah manusia jatuh dalam dosa, dia tidak mencari Allah. Dia menyembunyikan diri dari Allah. Karena apa? Hubungannya terputus Bapak Ibu ya. Roma 3:23 mengatakan, ya, semua orang sudah berbuat dosa dan semua patut dihukum. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi syukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita. Nah, ini semua Roma 8 itu 8. Itu yang terkenal apa? Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi kita yang enggak lepas daripada tekanan, kita mudah mengatakannya Bapak Ibu ya.
Tapi bagi orang yang mengalami tekanan, bisa orang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan? Harus bisa, ya harus bisa. Nah, Bapak Ibu, Roma 8:28 ditutup dengan pasal 1 sampai 11 ditutup dengan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Luar biasa ya. Rasul Paulus itu kalau nulis, luar biasa. Dia pintar, jenius menurut saya. Dia menulis 13 surat. Dan itu menjadi bagian dari perjanjian baru, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nah, setelah itu masuk ke bagian Roma pasal 12 ayat 1, itu mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi setelah doktrin diperkenalkan, setelah ajaran itu diperkenalkan bahwa manusia itu kondisinya jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang berbuat baik, dia kehilangan kemuliaan Allah, dan seterusnya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Setelah itu, Bapak Ibu, di pasal 12 selanjutnya sampai ke 16 itu adalah respon setiap orang untuk meresponi keselamatan daripada Allah. Ya. Roma 12 ayat 2 mengatakan apa? Berubahlah budi pekerti kita, pembaharuan itu, ya. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita sudah menerima keselamatan itu, Bapak Ibu. Sampai di ayat ini, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Nah, bersukacita dalam pengharapan itu apa sih, Bapak Ibu? Bisa bersukacita dalam pengharapan? Namanya pengharapan, udah terjadi belum? Belum. Coba Bapak Ibu di sini punya masa depan? Semua memiliki masa depan, betul? Kecuali kalau Bapak Ibu udah meninggal hari ini, saat ini, udah nggak punya masa depan. Masa depan itu 1 menit yang akan datang, 2 menit yang akan datang, 1 minggu yang akan datang, 10 hari yang akan datang, itu masa depan. Semuanya memiliki masa depan. Nah, tinggal yang cerah atau yang nggak cerah gitu kan masalahnya, Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, bahagia atau bersukacita itu bukan sekedar rasa senang dalam keadaan yang sedang enak. Sekarang sedang lagi banyak duit, senang enak gitu. Itu kita bersukacita ya. Tapi kalau lagi nggak ada duit, kita lagi bokeh, boro-boro senang, susah gitu ya. Atau lagi sakit, lagi menderita, lagi mengalami tekanan, ya. Tapi rasa tenang di hati itu karena kita tahu masa depan kita sudah terjamin bersama dengan Kristus. Bukankah kita ini anak-anak Allah? Bukankah kita ini adalah pemegang kerajaan Allah? Yang tadi kita nyanyikan ya. Apa namanya? Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kita ini anak Tuhan. Kita mewakili kerajaan Allah dan menikmati di dalam kerajaan Allah. Ya. Hari ini, saat ini kita sudah memasuki fase untuk kita menikmati kerajaan Allah. Betul? Jadi jangan pikir Bapak Ibu nanti kalau kerajaan Allah nanti kalau kita udah mati kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Enggak, kerajaan Allah dimulai dari sekarang ketika kita menikmati, ya Bapak Ibu, menikmati keselamatan daripada Yesus Tuhan. Pengharapan kekristenan kita berpusat pada janji kemuliaan Allah yang pasti digenapi. Amin. Kalau kita percaya bahwa Allah adalah kasih, kita nggak akan pernah kecewa terhadap Tuhan. Ya, seringkali apa yang kita lakukan? Seringkali kita fokusnya kepada masalah.
Sehingga kita katakan masalahku paling besar dimanapun. Nggak ada di dunia ini masalahku yang paling besar. Orang lain berkata lagi, masalahku yang paling besar. Masalah kamu mah nggak begitu besar. Apa yang lebih besar masalahnya daripada mengorbankan tubuhnya di kayu salib? Nggak ada loh Bapak Ibu. Itu adalah penderitaan yang paling tinggi, yang tidak manusiawi, yang tidak adil. Itu Tuhan lakukan bagi kita. Jadi kalau kita belum mengalami seperti Yesus Tuhan, masalah kita bukan yang terbesar. Betul? Fokus kita seringkali tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, tidak bisa melihat janji Tuhan karena kita fokus. Ada satu lagu ya, yang ini yang membuat saya menangis tadi pagi ya, ketika saya mendengar Maria ya mengalami kecelakaan di pagi jam 6 ya, diperlihatkan gambarnya matanya, lalu pundak sebelah kirinya dan kaki kirinya mengalami. Saya hanya ketika itu saya lagi berdoa sama Tuhan dan kita lagi sedang saat teduh. Saya bilang, Tuhan, kalau melihat dari sisinya Maria, mungkin dia mengalami shock, mengalami keterkejutan, mengalami berbagai hal. Ya, mungkin kita sering bertanya kalau kita lagi sulit ya. Apa pertanyaannya? Mengapa ini terjadi samaku? Ya, atau apalagi pertanyaannya, di manakah Tuhan ketika aku mengalami penderitaan ini? Betul? Pernah begitu? Pernah begitu? Ada yang pernah? Gak pernah Bapak Ibu ya, hanya saya yang pernah kayaknya. Ya. Ketika saya memikirkan ini, apa yang saya harus lakukan? Apa yang mungkin kalian lakukan? Apakah ini sanggup ya mengatakan seperti itu ketika kita mengalami berbagai hal seperti itu? Satu lagu yang langsung terbesit dalam pikiran saya ini. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati gembira atau hati terhibur kalau dalam bahasa. Saya bilang mudah gitu. Ketika ada orang yang sedang mengalami penderitaan, kesusahan, kesulitan, dia berkata, pandang saja kepada Yesus. Itu menjadi sesuatu yang klise, bukan? Sesuatu yang ya mudah dikatakan. Kamu gak ngerti aku ketika aku ada dalam posisi ini. Kamu bilang pandang saja kepada Yesus. Mudah mengatakan itu ketika kita ada di dalam kebahagiaan, sukacita ataupun apa. Tetapi saya melihat, Bapak Ibu ya, melihat dengan berbagai hal di dalam kehidupan saya bersukacita ketika saya melantunkan lagu ini. Oh, berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan melepaskan dalam segala situasi dan kondisi. Dan saya ingat di minggu-minggu yang lalu, saya ini broker, saya ini agent. Agent itu di tengah penjual dan pembeli, Bapak Ibu. Penjual pengennya begini, pembeli pengennya begitu. Saya ada di bawah tekanan di tengah-tengah, Bapak Ibu. Kalau saya hanya fokuskan kepada kesulitan, saya udah mau menghindar. Udahlah, ngapain kayak gini? Saya ditekan dari sini, pengennya begini, saya bertanya kayak gini. Tapi ini nanti ke konteks yang kedua ya, Bapak Ibu. Ada persoalan. Kadang kita jangan fokus kepada persoalan, Bapak Ibu. Kalau fokus kepada persoalan, kita akan menyerah, betul? Kita akan tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, betul? Kita akan ngomel, kita akan ngeluh, di mana Tuhan? Engkau Tuhan gak adil, Tuhan
Engkau memberikan segala sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Bahkan kita mungkin meninggalkan Tuhan, mungkin kita menghujat Tuhan, mungkin kita kecewa terhadap Tuhan. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu ya, kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita kecewa sama Tuhan, kepada siapa lagi Bapak Ibu mau andalkan? Udah jelas-jelas manusia gak pernah bisa diandalkan, karena dia juga punya kesulitan sendiri. Ya, baik pribadi lepas pribadi punya kesulitan sendiri. Apalagi yang namanya orang tua. Saya mengalami sekarang Bapak Ibu ya. Kalau naik tangga udah lebih susah ya. Gak seperti dulu gitu ya. Enak aja naik tangga turun tangga berkali-kali gitu ya. Udah di atas udah kayak ulah ngomong gelah, kayak kemarinnya ada ya. Kayak ulah ngomong gelah. Beri kesempatan juga saya duduk dulu, mulai cerita gelah. Ya betul Bapak Ibu, keterbatasan demi keterbatasan tetapi membuat kita tahu diri bahwa kita ini perlu Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, tapi berikan kesempatan kepada Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bahwa kita mengenal janji Tuhan itu 8.000 sekian, apa 7.000 sekian ya. Apakah itu kurang bagi kita? Roma 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Itulah janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan. Walaupun seolah-olah dia meninggalkan kita, seolah-olah meninggalkan kita. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Ibu Eling hadir di sini, mungkin dia bisa cerita bagaimana dia mengalami kesulitan ketika dia pasca operasi, dia sadar setengah sadar, ya dia disonde gitu. Sonde itu dimasukkan selang ke hidung supaya dia mendapatkan asupan dari untuk kepencernaannya, Bapak Ibu ya. Itu sangat ya. Oh sama mulut, di mulut gini ya. Itu luar biasa katanya, pengalaman yang luar biasa. Ada orang yang udah nggak tahan dia cabut sampai luka semuanya, darah-darah. Ya. Tidak mudah Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa karena kita bisa. Ayat ini mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, karena pengharapan kita hanya kepada Yesus Tuhan, kepada Allah Sang Pemilik langit dan bumi. Saya berpikir tadi pagi ya Bapak Ibu ya, ketika Tuhan Yesus bilang sama orang lumpuh yang 38 tahun, lumpuh ya, ini 38 tahun lumpuh, dia menanti-nantikan kolam berguncang lalu ada orang yang memasukkan dia. Bayangkan Bapak Ibu ya, tapi nggak ada yang memasukkan dia ke dalam kolam ketika itu bergerak, dan hanya satu saja mungkin yang disembuhkan. Ya, dia tidak punya kesempatan. Bayangkan 38 tahun dia lumpuh, dia duduk di situ. Mungkin ya urat-uratnya, syaraf-syarafnya, otot-ototnya udah nggak ada. Yang merasakan bagaimana dia bisa berdiri. Tapi bayangkan Bapak Ibu ya. Dan dia juga nggak tahu caranya berdiri, nggak tahu bagaimana berdiri. Ya, perasaan berdiri itu seperti apa karena dia lumpuh. Bayangkan 38 tahun. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Angkat tilammu dan berjalanlah. Mungkin awal-awalnya Bapak Ibu ya nggak ngerti gimana mengangkat tubuhnya. Sedangkan dia lupa cara berdiri Bapak Ibu. Dia pasti lupa cara berjalan, betul? 38 tahun. Itu mungkin setengah usianya Bapak Ibu. Setengah usianya. Kalau usianya 76. Ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Kalau kita baca ya selintas diangkat tilam dan berjalan ya. Tetapi apakah pernah berpikir prosesnya seperti itu Tuhan bisa lakukan Bapak Ibu? Pernah merenungkan Lazarus yang 4 hari? Coba lihat ya, kalau ke kuburan mayat yang 4 hari. Ini mungkin Felix yang kedokteran yang
ya udah bau. Organ tubuhnya apa? Seperti apa? Jantungnya seperti apa? Udah bolong-bolong, mungkinnya semua dimakan semua ini. Tapi Tuhan Yesus katakan, "Hai Lazarus, bangkit dan keluarlah." Mungkin nggak tahu bagaimana dia prosesnya di dalamnya ya, bagaimana jantungnya yang tidak ya, udah rusak lah, udah membiru lah ya, udah nggak merah lagi gitu, tiba-tiba bisa jadi merah semua gitu ya prosesnya semua. Itu Tuhan kita Bapak Ibu, itu Yesus Tuhan Allah kita yang kita percayai bahwa Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, yang bahkan datang. Itulah pengharapan kita. Kepada Dialah, kepada Allah seperti inilah kita boleh bersuka cita mengandalkan pengharapan itu Bapak Ibu ya. Ayo bangun. Jangan pernah fokus kepada masalah. Jangan pernah, coba katakan, jangan pernah fokus kepada masalah. Tapi fokuslah, berpengharapanlah kepada Allah yang demikian. Kalau saya ceritakan Bapak Ibu ya kisah-kisahnya, orang yang buta sejak lahir, ya bagaimana dia namanya bunga itu seperti apa? Ya, mungkin dia hanya membayangkan gajah itu seperti apa. Tapi ketika dia melek gitu, wah, saya nggak tahu ya bagaimana perasaannya, luar biasa ya. Wah, mungkin dia seperti mendapatkan berlian yang besar banget gitu, kegembiraannya dan sukacita. Tetapi itu kan tidak dituliskan di dalam Alkitab Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa membayangkan Allah Tuhan kita yang sanggup memberikan segala sesuatunya menurut kekayaan dan kehormatannya, kebijaksanaannya bagi kita. Jadi Bapak Ibu mari, ya, ayat ini punya alasan yang kuat untuk kita bersuka cita dalam pengharapan kita, karena Dia yang sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Dia sudah membangkitkan kita. Dia sudah memberikan apa yang menjadi kebanggaan dunia ini. Ya, satu posisi yang luar biasa yang tidak pernah bisa dialami oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Kalau diruntut satu-satu Bapak Ibu akan terheran dan terkagum seharusnya. Siapa kita? Kalau orang bilang kita lah orang yang dipilih sebelum dijadikan, kok bisa gitu ya? Bisa lah Bapak Ibu. Asal aja ngomong, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah Engkau Allah selama-lamanya, betul? Kalau Bapak Ibu nggak percaya sama Tuhan Yesus, batu sekalipun bisa percaya kepada Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah. Buat Dia itu nggak ada waktu, buat Dia nggak ada waktu. Hanya kita yang punya waktu, betul? Kenapa kita punya waktu? Karena kita terbatas. Usia kita 70, 80, kekuatannya, kehidupannya. Jadi ada waktu. Kalau buat Tuhan nggak ada waktu, karena Dia kekal selama-lamanya, betul? Inilah yang harus kita bawa dalam kehidupan kita. Rasa hormat kepada Tuhan, rasa kekaguman kita kepada Tuhan. Mari kita bawa lebih daripada masalah kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, sabarlah dalam kesesakan. Ya, ini gambarnya bagaimana ada di dalam perjalanan kerikil, dia lihat cahaya dan semua gunung-gunung sepertinya menjadi sulit ya. Bapak Ibu pernah lihat gambarnya, iklannya Nafasin, satu obat untuk melegakan nafas? Oh, ya diikat sama tali. Rasanya kayak apa? Tegapnya. Kalau boleh cerita, ada yang kena COVID terus masuk ke isolasi, dan bagaimana menghirup udara itu menjadi sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Sesak, yang terhimpit, terjepit. Ada yang mengalami seperti ini, nggak bisa bergerak, terhimpit, terjepit. Itu namanya sesak Bapak Ibu ya. Jadi kata kesesakan berarti ditekan di bawah beban yang berat atau dijepit di ruang yang sempit. Ya, saya teruskan Bapak Ibu ya. Kata perintah untuk sabar berarti bertahan di bawah tekanan, bukan sekadar pasrah, melainkan tetap berdiri teguh dan menanggungnya dengan penuh ketabahan karena memandang kepada Tuhan. Saya teruskan tadi.
ketika saya menjalani profesi saya sebagai kadang sebagai agent properti, dijepit di sini, dijepit di sana, ditekan di sini, ditekan di sana. Kuncinya adalah satu, apa? Sabar. Ya, sabar itu berarti bertahan di bawah tekanan, bukan sekedar pasrah. Ya tadinya saya mau pasrah, udahlah Tuhan, saya udah nggak bisa, nggak mampu, rumit, ya. Tetapi saya sabar. Satu kali ada orang yang memberi ke saya satu alat namanya terahertz. Itu harganya sekitar 16.500.000, hampir 17 juta Bapak Ibu. Diberikan itu, terus saya coba. Si upline saya udah bilang, saya udah pernah, itu ada gini Bapak Ibu, itu alat terahertz itu namanya dari produk dari Olilan. Saya bukan mau jualan, bukan Bapak Ibu. Saya cuma, nah itu waktunya 30 menit. Ada level 1 sampai 10. Ya. 1 sampai 10. Ya, kalau 10 itu udah panas banget. Nah, jadi punya cerita. Upline saya atau di atas saya udah bilang, ini jangan digunakan sampai 10 ya. Saya aja kuat sampai 7. Katanya ya, level 7. Aduh, namanya larangan biasanya membuat penasaran. Nah, gitu ya. Aturan dibuat katanya untuk dilanggar. Sebenarnya bukan itu ya maksudnya ya. Aturan dibuat supaya teratur gitu ya, bukan untuk dilanggar. Itu nggak baik gitu, satu statement itu. Tapi saya pikir 10 itu juga kumaha ya, katanya sih nggak boleh ya. Janganlah katanya, sebaiknya jangan. Saya 7 aja udah. Saya pakai 10 Bapak Ibu. Coba saya pakai 10. Kan itu alatnya tuh harus pakai 2 kaki ya. Kalau kakinya 1 nggak bisa, karena itu berupa listrik gitu. Jadi harus 2. Begitu saya tempel, sudah betul Bapak Ibu, apa yang terjadi? Panas banget, seperti itu kan 30 menit ya. 10 menit sebelum mati itu benar kaki saya seperti menginjak bara api. Waduh, udah semua keringat dari ujung ke situ. Semua badan udah berkeringat Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saya udah kayaknya nggak kuat deh, pasrah deh. Udah nggak kuat. Tapi saya bilang, saya mau buktikan saya bisa. Niat memberikan kesabaran. Saya coba katanya kalau orang ini jangan fokus kepada itu, jangan katanya. Saya kan sambil nonton, nggak boleh pakai HP kan. Saya lihat sekeliling. Saya coba nggak merasakan itu. Ada lebih baik Bapak Ibu. Tetap dan tetap sakitnya di bawah telapak tangan. Di menit ketiga sebelum mati, terus saya bilang, udahlah, kernaon lah gitu kan. Gak pikir gini, kernaon deh gitu, ada yang buktikan apa gitu. Nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa juga, kalau saya lepasin juga nggak ada orang yang tahu dan nggak ada yang harus ditanya kamu udah level 10 atau belum. Enggak gitu ya. Saya udah mau lepasin Bapak Ibu, saya karena udah nggak tahan, udah nggak kuat banget. Tapi saya pikir sabar. Saya mau membuktikan saya bisa. Ya, udah gitu, singkat cerita, singkat kata, selesai Bapak Ibu. Waduh, itu memberikan kelegaan yang luar biasa. Sehingga saya bisa memberikan kesaksian buat Bapak Ibu, tapi jangan coba ya. Tapi kalau mau coba boleh lah, ya. Itu tantangan buat Bapak Ibu ya. Tapi katanya itu baru bilang, istri saya baru bilang katanya orang yang punya prediabetes atau yang diabetes itu dilarang di atas level 5. Saya udah 10. Tapi nggak ada apa-apa. Besoknya saya 9, besoknya lagi saya 8, terus gitu ya. Karena saya udah levelnya udah tinggi ke 9, ya udahlah paling juga kurangin sedikit, saya bisa bertahan. Tapi tetap penyiksaan dirinya luar biasa Bapak Ibu ya. Di menit-menit keempat saya juga mau menyerah, tapi ya sudah. Sabar. Tadi kan nggak fokus ya sama masalah ya. Yang kedua sekarang sabar. Sabarnya karena apa? Sabar karena kita
punya Allah, punya Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Kalau Bapak Ibu sabar, niat itu terus ada Bapak Ibu ya. Kalau sabar itu ada, segala kesulitan itu dapat kita hadapi. Betul loh Bapak Ibu, ketika tekanan dari pembeli sama penjual, saya sabar. Saya nggak mau banyak ngomong, saya hanya ngomong sama Tuhan. Ya. Saya nggak mau banyak ngomong kepada pembeli. Pembeli kan udah ngomong gini. Penjual udah ngomong gini. Saya sabar aja. Saya masukin telinga kiri, tapi saya olah ya, nggak keluar langsung keluar. Saya olah. Ini apa baik? Kalau saya ceritakan, kayaknya kurang nggak baik. Udah saya simpan aja. Simpan. Jadi semua tabungan semua simpan saya. Sampai pada akhirnya, sampai dia bilang, aduh saya nggak tahu ya. Kalau lihat agent ini, katanya ya, kok bisa sabar betul gitu ya, bisa cool, nah gitunya. Cool tahu cool? Cool teh dingin, ya memang dingin gitu ya. Tapi seperti kayak nggak punya perasaan gitu ya. Cool gitu ya, diam gitu. Bukan cool teh Bapak Ibu, saking udah pusingnya gitu ya, harus menghadapi apa? Nah itu betul ya. Jadi kuncinya sabar. Ketika saya sabar, semua mendinginkan segala sesuatu, ngomong sama Tuhan. Nah ini yang nanti berkelanjutan ya. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya hanya Engkau yang menjadi andalanku. Apa Engkau yang memberi hikmat kepadaku. Ini semuanya udah selesai Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kasih dan sukacita Tuhan yang luar biasa menolong kalau kita punya connect yang ketiga. Bertekun dalam doa. Nah ini Bapak Ibu, kuncinya adalah bertekun dalam doa. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ini saya punya masalah. Ini Tuhan tolong. Seandainya Tuhan mau ini mau ini terjadi, ya terjadi. Kalau enggak, ya saya nikmati. Dari kosong kepada kosong gak ada masalah, betul? Kalau kosong menjadi isi, ya puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Itu aja prinsipnya Bapak buat saya. Dan saya pernah ngobrol sama Bapak Ibu ya. Saya begitu menekankan nanti ke notaris sudah selesai, buktinya nggak bisa karena suaminya nggak moneken. Ya udah nggak bisa. Nggak berhari-hari tuh saya, aduh, Tuhan ini kurang ajar gitu, enggak Bapak Ibu, ya sudah. Karena itu bukan miliknya, gitu ya, sudah menikmati. Tapi kata bertekun menyiratkan ketekunan yang gigih terus menerus dan tidak kenal lelah. Doa dalam nafas rohani kita ya. Bapak coba Bapak Ibu tutup hidungnya. Bisa kuat berapa lama enggak membuka nafas? Ada bisa seharian? Yang kuat itu bisa adanya seberapa? 11 menit kah? 12 menit luar biasa ya. Kalau saya coba dalam berenang itu hanya 4 menit, 5 menit udah seperti kayak pernah lihat ikan di darat? Pernah ya kalau lihat ke pasar, terutama ikan gurame. Kalau ikan gurame katanya nggak bisa dipotong, nggak tahu ya gimana, dibanting-banting kalau begitu guru makan gitu ya. Karena dia udah hidupnya di mana? Di air. Ya. Nah kalau di itu dia butuh air sebagai medianya. Nah Bapak Ibu, doa dalam nafas kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya nggak berdoa, Bapak Ibu sedang tidak bernafas. Kalau tidak bernafas, ya Bapak Ibu tahulah sendiri. Orangnya mati Bapak Ibu, nggak ada terhubung, nggak ada koneknya, nggak ada kuasanya, gitu-gitu wae. Khawatir tetap khawatir, ya, stres tetap stres. Seperti nggak ada pertolongan gitu ya, seperti nggak ada kebahagiaan, dunia gelap semuanya. Enggak Bapak Ibu, mari kita belajar. Saya menikmati. Kalau sekarang doa itu setiap waktu, nggak perlu pakai jam 5 waktu, nggak perlu Bapak Ibu, dimanapun saya ngobrol sama Tuhan ini saya hari ini. Saya bersyukur punya teman-teman yang saling mengingatkan kita berdoa, ya itu menenangkan hati. Bagaimana bisa pede dalam menghadapi berbagai hal, karena itu bukan sesuatu
yang bisa diandalkan kecuali hanya Yesus Tuhan, Bapak Ibu. Ya, amin. Bertekunlah dalam doa, karena dengan doa kita menjaga hubungan dengan sumber kekuatan yang tidak terputus di tengah badai dan tekanan. Jadi kita akan belajar Roma 12 ayat 12 mengajarkan kepada kita ini, Bapak Ibu ya. Roma 12 mengajarkan bahwa kehidupan kekristenan kita tidak pernah lepas dari tekanan, tidak pernah terlepas dari masalah, tetapi dipenuhi oleh kekuatan Allah. Kenapa? Tadi Allah yang kita sembah itu adalah yang seperti itu tadi ya Bapak Ibu ya. Yang memberi makan, yang kalau lihat pemuda Nain meninggal, ibunya seorang janda, dia berarti udah gak punya siapa-siapa lagi. Tuhan bangkitkan pemuda Nain dan ibunya bergembira. Tetapi puncaknya adalah bagaimana dia memberikan keselamatan buat kita, Bapak Ibu. Ya, itu ada sesuatu yang karya luar biasa bagi kita yang nanti kita akan peringati sebagai bagian dari kasih Tuhan yang luar biasa. Kita tidak pernah mencari Tuhan, tidak ada yang mencari Allah, tetapi Allah datang kepada kita dan memberikan kesempatan. Tadi lagu tadi bagus ya, bahwa Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Bersyukur kepada Tuhan. Nah ini kita lihat ya di sini. Ketika masa depan kita terasa tidak pasti, tetaplah bersukacita karena pengharapan kita berakar kepada janji Allah. Ketika tekanan hidup datang, sabar dan jangan cepat menyerah, sebab Tuhan sedang membentuk ketekunan dan karakter kita melalui setiap kesesakan. Bahkan ketika kekuatan sendiri kita habis, jangan meninggalkan doa. Justru doa menjadi sumber kekuatan untuk terus berdiri. Ya, jadi Bapak Ibu, dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, tekunlah dalam doa. Ya Bapak Ibu ya. Dan itu menjadi gambaran buat pohon seperti yang di sebelah kanan saya, ya sebelah kanan Bapak Ibu. Lihat, kalau orang nggak ada akar kehidupan, nggak ada doa yang tekun, bagaimana? Pohonnya kering, ya. Tetapi akar itu adalah kehidupan doa yang tekun, terus menerus memberi nutrisi buat kita, hubungan kita connect sama Tuhan. Kita nggak perlu koneksi punya bintang 1, bintang 2. Ini adalah bintang kejora. Tuhan kita adalah sumber segala sesuatu. Kita nggak perlu bintang 1, bintang 2. Ngerti Bapak Ibu? Kita nggak perlu jenderal Bapak Ibu ya. Karena Tuhan kita adalah Maha Jenderal. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah punya dekingan. Perlu saja kehidupan doa dengan tekun. Ya, batang menggambarkan ketekunan kita menghadapi tekanan. Di dalam batang Bapak Ibu ya. Kalau batangnya kuat, hempasan angin dan sebagainya tidak mematahkan batang ini, pasti ke atasnya akan beres dan bagus. Buah itu adalah sukacita dari pengharapan kita. Ya, selama 4 minggu kita sudah berbicara tentang buah, jadi nggak usah harus saya jelaskan lagi apa itu menjadi buah. Tetapi mari kita belajar dalam Roma 12 ayat 12. Ya, akar kehidupan kita adalah doa. Ya, sabar dalam kesesakan dan akhirnya kita punya sukacita dalam pengharapan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita belajar dari tokoh Paulus dan Silas, ini satu gambaran kata anak saya, Pak itu darahnya gimana Pak? Itu serem ya. Itu darah. Memang kondisinya seperti ini Bapak Ibu ya. Paulus dan Silas didera itu dicambuk Bapak Ibu ya. Sesudah itu ini di bawah di penjara Filipi, Paulus dan Silas mengalami tekanan yang luar biasa. Mereka difitnah, didera dengan berat, dijebloskan ke dalam bagian penjara yang paling dalam. Lalu apa? Kakinya dipasung. Itu mau udah lengkap penderitaannya luar biasa ya. Tapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka memuji Tuhan loh. Mereka bernyanyi loh. Saya nggak bisa membayangkan, saya nggak bisa ini karena
Belum pernah dan jangan pernah ya, gitu ya. Belum pernah seperti ini. Dan jangan pernah lah saya berdoa sama Tuhan dan bagi Bapak Ibu semuanya ya, seperti ini. Tetapi ini menjadi gambaran buat kita. Mereka bertekun dalam doa, bahkan menyanyikan pujian, dalam sukacita, dalam pengharapan. Keuletan iman mereka tidak hanya memelihara jiwa mereka sendiri, tetapi mereka mendatangkan mujizat dan kelepasan bagi seluruh ya, kepala penjara, pengurus penjara dan semua yang hadir di situ. Mereka bisa mendengarkan nyanyian pujian di tengah. Nggak gampang ngomong ini gampang, Bapak Ibu lihat ini gampang, tapi bagaimana ini? Tapi bisa karena pengharapan kita pada Tuhan. Ya. Nah ini bagi mereka yang berpikir bahwa hari ini Tuhan di mana dan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Saya logis mengingatkan kepada kita, penderitaan di bumi bukanlah tanda bahwa Allah telah meninggalkan kita, melainkan sebuah anvil. Anvil itu adalah landasan tempat ya. Nah bentuknya kayak gini nih, kayak besar, kayak apa ini? Kayak kapal selam ya. Nah ini ya anvil. Ini landasan tempat ya. Di mana karakter Kristus sedang dibentuk di dalam diri kita. Kalau lulus ujian, Bapak Ibu punya sertifikat. Bapak Ibu lulus dalam ujian ini, dalam ujian tekanan. Walaupun sekolahnya nggak habis-habis, ujiannya nggak habis-habis. Karena inilah tempatnya. Tetapi berbahagialah orang yang ada di dalam Yesus Tuhan. Wah, tetap kita punya sukacita dalam pengharapan. Kita punya kesabaran dalam kesesakan. Dan kita memperoleh buah yang luar biasa dalam ketekunan di dalam doa kita. Ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan khawatir, jangan fokus, pandang saja kepada Yesus yang penuh cinta. Pandang terus pada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati gembira atau hati terhibur. Ya Bapak Ibu, jangan pandang masalah kita, tapi pandanglah kepada Yesus. Ya. Ayo Bapak Ibu, respon pertama kita bukan melarikan diri, tetapi mari kita meresponi di dalam doa. Apapun Bapak Ibu, kapanpun. Mana ada Allah kayak gitu Bapak Ibu, kapanpun. Dimanapun ya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ya ketika saya mengantarkan seseorang ya, Dek kita doakan. Ya saya mah langsung aja doa Bapak Ibu daripada janji-janji. Ya nanti saya doakan. Terus datang ke imam berbohong. Ya dengan kesulitan kita baru doakan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang minta doakan, langsung aja berdoa pada saat itu ya. Supaya nanti nggak ada janji-janji PHP dari Bapak Ibu ya. Dan begitu berdoa, terima kasih Tuhan. Ya terima kasih ya. Benar Bapak Ibu, ketika berdoa itu lancar, ketenangan yang ada, sukacita yang ada ya. Setidaknya ketika kita menghadapi pejabat sesuatu yang itu kita rasa enggan, sungkan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan kasih segala sesuatu. Ketika menghadapi kesulitan, sulit ya ini Tuhan. Kalau saya ngomong ini saya berdosa. Kalau saya ngomong ini saya berbohong. Saya nggak mau seperti itu Tuhan. Aduh luar biasanya Tuhan loh. Beri hikmat yang luar biasa. Dan itu nggak pernah ada kata bohong. Ya, kan kita ngereka-rekakan kan biasanya gini. Aduh nanti ngadapin ini. Supaya saya ini, semua skenario-nya udah ada di dalam kepala kita, betul? Tapi sesuatu yang kurang baik. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mohonkan hikmat daripada Tuhan. Benar loh Tuhan kasih loh. Hikmatnya saya sendiri juga tercengang-cengang, kok gini ya? Jalan Tuhan kok kayak gini ya? Pikiran Tuhan kok kayak gini ya? Benar juga. Aduh, di situ saya melihat kalau kita connect sama Tuhan ya, hidup ini mudah loh Bapak Ibu. Katakan kalau connect sama Tuhan hidup itu mudah.
Coba katakan. Benar Bapak Ibu, sok rasakan, buktikan ya minggu ini ya, connect sama Tuhan, doa sama Tuhan. Mudah loh hidup ini, nggak harus jungkir balik ya, kepala di bawah, kaki di atas katanya begitu ya, saking udah pusing, udah puyeng ini Bapak Ibu ya, nggak ada yang kayak cerita kayak gitu. Yuk connect sama Tuhan ya. Kita dipanggil untuk menguatkan saudara yang lemah dan bantulah mereka. Bapak Ibu masih ingat squishy? Ini bentuknya kayak apa? Nyok-nyok. Inilah kita Bapak Ibu, walaupun di tengah tekanan kita kembali lagi. Ya, kalau hari ini penderitaannya besar, ya bisa bersedih murung, jangan terus bersedih murung. Yuk rasa syukur, kembali lagi ya. Ingat kalau hari ini lupa sama Tuhan, bentuk kita udah nggak karuan, ingat sama Tuhan. Nah, kita lagi cakep ya tuh Bapak Ibu Nani kalau tertawa manis ya. Gulanya. Coba Ibu kita kiri kanan mengalami banyak masalah. Squishy, ingat squishy ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi itulah ya menjadi gambaran buat kita. Mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, bersama Tuhan Yesus kami bisa Bapak. Kami percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi. Kami tidak mau fokus kepada masalah, tetapi kami mau fokus kepada pengharapan yang memberi kami sukacita yang luar biasa. Karena Engkaulah Allah yang bisa diandalkan, karena Engkaulah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan datang. Kebanggaan kami adalah kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi yang mau datang ke dalam dunia ini jadi manusia, yaitu Yesus Tuhan yang mengorbankan diri bagi kami. Terima kasih. Kami tidak pernah ditinggalkan, dibiarkan, karena kami tidak pernah menjadi yatim piatu, karena Roh Kudus selalu senantiasa menghiburkan kami Bapak. Kalau kami berdoa kepada Engkau, Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih. Hidup ini walaupun tidak mudah, tetapi memungkinkan menjadi mudah karena kami punya pegangan yang hidup, yang kudus, yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami teringat untuk varian, Tuhan juga yang akan tetap berikan tetap kesabaran, sukacita, dan pengharapan di dalam Engkau. Di dalam doa kami sepakat, kami berdoa pada siang hari ini Tuhan, biarlah pagi hari ini juga Bapak, Tuhan yang akan sembuhkan di dalam nama Yesus, buat mata, buat bahunya, dan buat kakinya di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah penyembuh, Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersukacita. Kalau ada hari ini Tuhan, kami merasakan tekanan yang begitu luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, sakit penyakit atau apapun Tuhan, kami mau lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau doakan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah apa yang menjadi tekanan, menjadi kekhawatiran, menjadi penderitaan buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh sabar menanggung kesesakan ini, sehingga kami tampil di dalam Engkau menjadi enfield Tuhan, untuk merubah setiap karakter-karakter kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan di dalam Roma pasal 16 yang terakhir, bahwa hidup kami adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mengambil roti dan cawan, Tuhan berkati, ingatkan kami akan kasih Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapak. Haleluya. Amin.